Pada tahun 2009, pertarungan dunia handheld antara Nintendo dan Sony sudah memasuki babak akhir. Rumor-rumor mengenai penerus dari Nintendo DS dan PSP sudah mulai desas-desuskan oleh media. Keduanya sebenarnya memiliki ceruk pasar mereka masing-masing. Segmen Nintendo DS adalah game-game kreatif yang gameplaynya tak bisa ditemui di sistem konsol masa itu. Sementara, PSP menyasar pengalaman konsol dalam wujud handheld portable. Tak seperti kompetitor-kompetitor handheld Nintendo sebelumnya yang melempem, PSP memiliki banyak titel solid di dalamnya yang menunjukkan kapasitasnya sebagai sistem yang secara teknologi unggul dibandingkan Nintendo DS. Judul seperti God of War, Chains of Olympus, dan Metal Gear Solid Peace Walker adalah bukti bahwa PSP dipercaya developer-developer game ternama sebagai rumah dari franchise populer mereka. Kepercayaan diri dari para developer itu sebenarnya bermula sejak tahun pertama PSP dirilis di Amerika. Salah satu gebrakan terdahsyat PSP saat dirilis pertama kali dulu adalah perilisan Grand Theft Auto Liberty City Stories di tahun 2005 lalu. Ingat, GTA 3 dan GTA Vice City baru dirilis di akhir tahun 2001 dan 2002. Konsep open world di masa itu masih sesuatu yang baru, bukannya biasa macam zaman sekarang. Memasukkan kota Liberty City yang ekspansif ke dalam PSP menunjukkan bahwa Sony ini bukan main-main menggarap pasar handheld mereka. Benar saja, GTA Liberty City Stories dan sequelnya Vice City Stories menjadi salah dua dari titel game paling laris yang terjual di platform PSP. Fast forward ke tahun 2008. Nintendo gantian menggebrak industri video game ketika mereka mengumumkan bahwa handheld mereka akan menjadi rumah bagi game Grand Theft Auto yang terbaru. Dengan tajuk Chinatown Wars, game ini akan menjadi game GTA modern pertama yang memiliki protagonis utama, sosok Asian American, dan berfokus pada dunia triad Liberty City yang brutal. Uniknya, karakter utamanya, Huang Li, sebenarnya sudah ditis oleh Rockstar melalui GTA 4 beberapa tahun silam. Ini bukan pertama kalinya handheld Nintendo mendapatkan game Grand Theft Auto. In fact, ada dua port game GTA 1 dan 2 di Game Boy Color, dan ada GTA Advance yang eksklusif rilis di Game Boy Advance. Sayangnya, semua game tersebut tak mendapatkan sambutan yang baik dari kritikus, dan dianggap sebagai entry-entry yang gagal mengusung konsep free world dari GTA. Rockstar dan Nintendo ingin memberi sesuatu yang berbeda kali ini, dan keduanya memiliki insentif pribadi mereka masing-masing. Di satu sisi, Rockstar tahu bahwa pemilik dari Nintendo DS sudah bejibun. Memasuki tahun 2009, sudah ada lebih dari 70 juta unit Nintendo DS yang terjual di pasaran. Dan tak ada satupun game open world yang benar-benar berkualitas di antara ratusan titel DS yang beredar di pasaran saat itu. Di sisi lain, Nintendo juga ingin mengubah image handheld DS sebagai handheld yang hanya untuk para bocah saja. Dan cara terbaik untuk mengubah image tersebut jelas dengan merilis game adult macam GTA di platform mereka. Tanggung jawab utama untuk menggarap game ini sekali lagi jatuh ke tangan Rockstar Leeds, divisi Rockstar Games yang berada di kota Leeds. Rockstar North, divisi Rockstar yang biasanya menggarap versi konsol dari seri GTA, hanya membantu saja dalam proses pembuatan game ini. Setelah proses development yang memakan waktu setahun lebih, di bulan Maret 2009, dirilislah GTA Chinatown Wars di handheld Nintendo DS. Huang Li baru saja kembali ke Liberty City setelah beberapa tahun tak tinggal di sana. Selama hidupnya, Huang selalu dimanjakan oleh ayahnya dan tumbuh sebagai seorang preman yang terbiasa mendapati apa-apa dalam hidupnya dipenuhi. Nasib Huang Li berubah 180 derajat ketika ayahnya secara misterius terbunuh. Huang kembali ke Liberty City dengan membawa pedang Yujian, warisan sang ayah, untuk diberikan kepada pamannya yang kini memimpin keluarga besar Li, Wu Li, yang lebih kerap disebut Kenny. Sial bagi Huang. Baru saja ia tiba di Liberty City, ia diserang oleh para bandit, dan pedang Yujian yang dia bawa dicuri. Bukannya bersimpati akan nasib buruknya, sang paman Kenny malah mengamuk dan menyuruh Huang Li mencari pedang Yujian supaya ia tak kehilangan muka dengan Xin Zhaoming, kepala triad dari Liberty City.
Maka dimulailah petualangan Huang di dunia bawah kriminal Liberty City, mencari tahu siapa pencuri pedang Yu Jian sekaligus menyelidiki kasus kematian ayahnya. Apabila jalan cerita dan karakter dalam Grand Theft Auto biasanya merupakan salah satu highlight dalam gamenya, tidak begitu dalam GTA Chinatown Wars kali ini. Tim Rockstar Leeds datang dari Inggris, dan mereka sepertinya tak benar-benar memahami dunia triad serta kultur Asian American. Walhasil, cerita di dalam GTA Chinatown Wars ini bergulir bak kisah gangster triad Hong Kong yang buruk dari 1970-an. Lengkap dengan segala klise genre triad yang memasukkan konsep honor, femme fatale, sampai pedang warisan ke dalamnya. Contoh lain bagaimana Rockstar Leeds tidak sepenuhnya memahami kultur timur adalah penamaan karakter-karakter di dalam game ini. Ambil contoh Huang Li. Penamaannya tercampur antara bahasa Kanton, salah satu dialek yang banyak dipakai di Hong Kong, dan Mandarin, sehingga membuat orang kebingungan mengeja namanya. Tidak hanya Huang Li saja, nama-nama seperti Chan Xiaoming dan Xin Xiaoming, misalnya tak terasa seperti nama-nama orang Cina pada umumnya. Kalau saya disuruh menebak, saya merasa nama Chan Xiaoming itu berasal dari gabungan dua nama orang Cina yang ngetop di era saat GTA Chinatown Wars dirilis dulu. Jackie Chan, si bintang kungfu, dan Yao Ming, si pemain basket dari Houston Rockets. Saya tak bisa sepenuhnya menyalahkan Rockstar Leeds dalam hal tersebut. After all, game ini dirilis di tahun 2009. Jauh sebelum tema political correctness menjadi sesuatu yang merebak di dunia video game seperti sekarang. Misteri mengenai siapa pencuri pedang Yu Jian dan pembunuh ayah dari Huang Li juga jawabannya seharusnya takkan mengejutkan kalian. Terutama kalau kalian sudah biasa menonton film-film triad Hong Kong di era 1980 dan 1990-an dulu. Toh, kendati jalan ceritanya klise tidak berarti ceritanya tidak enjoyable. Saya tetap menikmati mengendalikan Huang Li mengobrak-abrik tatanan para petinggi kriminal Liberty City. Hanya saja, kalau kalian memang ingin memainkan sebuah game open world yang mengangkat kultur Asia Timur dengan lebih akurat, saya lebih menyarankan game Shenmue 2 ataupun Sleeping Dogs. Kedua game tersebut bersetting di kota Hong Kong yang lebih realistis secara kultur dan interaksi karakter-karakter di dalamnya. Game-game itu juga masih memiliki beberapa stereotipe kultur timur di dalamnya, tetapi secara overall, kisahnya dibalut dengan lebih elegan. Dan, kalau kalian ingin mencari game open world tentang dunia kriminal Asia selain triad, saya tidak bisa tidak menyarankan seri Yakuza dari Sega. Kelemahan utama dalam GTA Chinatown Wars adalah pada karakter-karakter di dalamnya yang kurang simpatik. Mungkin karena mereka tidak memiliki voice actor yang menyuarakan mereka di dalam cutscene, saya merasa bahwa mayoritas karakter yang di dalam game ini kurang likable, bahkan termasuk Huang Li sekalipun. Sedari awal game kita memainkan seorang Huang Li yang arogan dan tak peduli kepada siapapun. Sampai pada akhir, Huang Li masih karakter yang sama tanpa pertumbuhan karakter apapun. Semua karakter yang dihabisi oleh Huang Li dalam game ini pun tak membuat saya merasakan apa-apa, karena mereka memang assholes yang layak binasa. Mungkin satu-satunya pengecualian adalah Chan Xiaoming, yang kadang membuatku tertawa karena tingkah tololnya. Tapi bahkan dia pun tak bisa dibilang karakter yang kusukai. Karena limitasi dari handheld Nintendo DS, menggarap game ini dari perspektif orang ketiga yang menjadi trademark seri ini sejak GTA 3 jelas mustahil. Sehingga sekali lagi Chinatown Wars memakai perspektif top-down ala game-game GTA lawas dan GTA Advance, tetapi dengan modifikasi posisi kamera yang lebih dinamis. Hasilnya, game ini terasa fresh dan berbeda dibandingkan para pendahulunya. Walaupun memiliki sudut pandang yang berbeda, tak berarti Chinatown Wars kalah ambisius dengan saudara-saudaranya. Karena game ini dirilis di Nintendo DS, Rockstar Leeds mampu menggunakan touchscreen dari DS untuk melakukan beberapa fungsi unik dalam game ini, seperti mengontrol gadget PDA yang dibawa oleh Huang Li. Gadget PDA ini sangat berguna sebab kamu bisa mengecek berita terbaru di Liberty City, mengakses email sampai map kota, lengkap dengan fitur GPS-nya.
Karena ini game GTA, jelas kamu bisa melakukan berbagai tindak kriminal di dalam game ini. Menghajar para NPC dan mencuri mobil-mobil yang berseliweran di jalan sudah pasti ada. Kalau kamu mengambil alih kendaraan-kendaraan tertentu macam taksi atau ambulans, kalian juga bisa menjalankan misi-misi sampingan, ala mengantar penumpang ataupun menjemput korban. Ini semua harusnya familiar bagi kamu yang sudah pernah memainkan game-game GTA sebelumnya. Kamu bisa memajukan progres ceritamu di dalam game ini dengan menerima misi-misi utama yang ada. Pada awalnya hanya pamanmu Kenny yang menyuruh Huang Li menjadi jongosnya melakukan ini dan itu guna menyelamatkan bisnisnya. Tetapi semakin banyak Huang Li berkenalan dengan tokoh-tokoh kriminal di Liberty City, semakin banyak juga yang akan meminta tolong kepada Huang Li untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Kocaknya nih, kendati Huang Li kerap meledek dan menyumpai mereka, tetap saja dia membantu mereka. Tanpa memberi spoiler apapun, saya mengacungkan jempol dengan variasi misi di dalam game ini. Rockstar Leeds bisa saja mengambil jalan pintas dengan sekedar memasukkan misi-misi bertipe fetch quest, tetapi mereka tidak melakukannya. Sebaliknya, mayoritas misi di dalam game ini berbeda-beda dan sangat fun untuk diselesaikan. Fitur baru dalam game ini adalah jual beli narkotika yang akan menjadi jalan cepatmu untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Saya ingat betapa terkejutnya saya bahwa fitur ini ada di dalam game Nintendo DS yang mayoritas pemiliknya adalah anak-anak. Dan Houser, selaku penulis game ini menyatakan bahwa Nintendo memang tak ingin Chinatown Wars menjadi versi GTA buat anak-anak. Dan Rockstar Games sendiri tak berniat membuat game yang aman buat anak-anak. Saya tak menyalahkan kedua belah pihak. After all, itulah gunanya ESRB, bukan? Chinatown Wars memiliki rating mature 17 tahun ke atas, jadi memang jelas pangsa pasar buat game ini ya bukan buat anak-anak. Fitur jual beli obat terlarang ini memang baru untuk franchise GTA, tetapi tidak untuk dunia gaming. Versi jual beli obat ini pernah sangat terkenal dibuat oleh Zynga di media sosial zaman dulu. Versi lebih lawas darinya, Drug Wars, bahkan sudah diciptakan dari 1984 oleh John E. Dell di platform MS-DOS. Sebagai sebuah modifikasi yang ia buat untuk game Star Trader. Anyway, tujuanmu dalam jual beli narkotika ini sederhana. Liberty City terbagi menjadi beberapa wilayah, dan di masing-masing wilayah ada pengedar obat terlarang. Sebagaimana seorang pedagang, tujuanmu adalah membeli 1 dari 6 jenis obat terlarang yang ada dari pengedar yang menjualnya dengan harga murah, lantas pergi menjualnya kepada pengedar yang mau membelinya dengan harga mahal. Hukum ekonomi yang sangat sederhana, bukan? Kualitas grafik dari GTA Chinatown Wars tak bisa dibandingkan dengan game-game GTA yang rilis di konsol ataupun PSP. Ketimbang grafis 3 dimensi yang realistis, game ini memakai gaya cel shading yang mampu menutupi tingkat detail yang lebih kecil. Dengan permainan warna yang kontras antara anggota satu geng dengan geng lainnya, pemain tetap mudah bisa membedakan siapa saja lawan yang harus mereka habisi. Liberty City yang dijelajahi pemain pun tetap terlihat hidup, dengan orang yang berlalu lalang, kereta yang melaju di jalurnya, sampai kapal-kapal yang berada di pinggiran lautnya. Yang menakjubkan adalah optimisasi game ini luar biasa, sebab ia tak mengalami slowdown, bahkan saat keadaan tengah sangat ramai sekalipun. Kontrol game ini pun mudah, hanya dalam waktu beberapa menit saja saya sudah bisa beradaptasi dengan skema kontrol game ini, baik untuk kontrol mengemudi maupun dengan jalan kaki. Yang sedikit sulit bagi saya adalah melempar bom molotov, sebab menggunakan stylus dan touchscreen kadang membuat kontrol antara bergerak dan melempar bom tak senyaman biasanya. Secara overall, bagaimanapun juga, kamu takkan mengalami kesulitan mengendalikan karaktermu di dalam game ini. Saya juga sangat suka dengan bagaimana sistem PDA ini memanfaatkan keunikan dari layar ganda DS. Misalnya, kamu bisa melihat deretan emailmu di layar bawah dan isinya di layar atas. Intuitif sekali. Sebelum rilis, hampir semua reviewer media game menyatakan kalau GTA Chinatown Wars adalah game terbaik yang hadir untuk sistem Nintendo DS. Mereka semua terperanjat melihat betapa ambisiusnya titel ini untuk ukuran game handheld. Dengan grafis cel shading dan sudut pandang permainan yang tak sama dengan GTA biasanya, Chinatown Wars juga sukses membedakan diri dengan 2 game GTA lain di sistem PSP.
Tetapi walaupun dihujani segudang pujian, GTA Chinatown Wars gagal di pasaran. Selama 1 bulan rilisnya, game ini bahkan tak sanggup terjual lebih dari 100.000 kopi. Jumlah itu sangat mengecewakan. Sebagai perbandingan, GTA 4 yang dirilis di tahun 2006 terjual sebanyak 3,6 juta kopi hanya dalam sehari. Bahkan bila dibandingkan dengan GTA Liberty City Stories dan GTA Vice City Stories pun, penjualan Chinatown Wars kalah total. Rockstar Games jelas kecewa ketika penjualan di platform DS tidak kunjung membaik selama beberapa bulan. Sang publisher pun sadar bahwa kendati pasar Nintendo besar, ternyata pangsa pasar Nintendo dan Rockstar Games memang tak bersinggungan. Rockstar Leeds pun diminta untuk menyelamatkan Chinatown Wars dengan segala cara. Hanya 6 bulan setelah perilisannya di Nintendo DS, Chinatown Wars yang tadinya digadang-gadang sebagai game eksklusif di sistem Nintendo ini dirilis juga di platform PSP. Sulit untuk mengatakan mana yang lebih superior antara dua versi game ini. Versi PSP dari Chinatown Wars memiliki tampilan grafis yang lebih superior. Ini bisa dilakukan karena PSP secara hardware memang memiliki spesifikasi yang lebih tinggi daripada DS. Tetapi di sisi lain, beberapa fitur unik dari Chinatown Wars yang memanfaatkan touchscreen dari DS terpaksa ditiadakan dan digabungkan dalam skena kontrol PSP yang lebih tradisional. Apabila saya benar-benar diminta memilih, saya akan memilih untuk memainkan versi PSP-nya. Walau kedua versi praktis hampir sama saja, versi PSP dari Chinatown Wars memasukkan beberapa misi tambahan yang tidak ada di versi DS-nya. Ini mungkin pilihan yang kontroversial dari saya, sebab saya yakin mayoritas gamer akan memilih versi DS sebagai versi yang definitif dari game ini. Sekali lagi Rockstar Games harus gigit jari. Setali 3 uang dengan versi DS-nya, versi PSP dari Chinatown Wars pun tak mampu terjual banyak. Rockstar Games pun melakukan upaya terakhir mereka. Mereka merilis GTA Chinatown Wars di platform iOS. Grafis dalam versi ini sedikit lebih baik daripada Nintendo DS, tetapi lebih buruk dibandingkan versi PSP-nya. Pada akhirnya, dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan versi handheldnya, versi iOS dan nantinya Android bagi Chinatown Wars akan mendapatkan ceruk pasarnya sendiri. Ironisnya, 10 tahun lebih setelah game ini dirilis, cara termudah untuk memainkannya secara legal justru terletak di platform mobile ini. Ya jelas sih, sebab dua platform lainnya, Nintendo DS dan PSP kan sekarang sudah tutup usia. Terlepas dari kegagalannya secara komersial, GTA Chinatown Wars adalah sebuah game GTA yang patut diacungi jempol. Kalau dibandingkan dengan semua game GTA handheld, saya paling suka dengan game ini. Itu karena kalau memainkan GTA Liberty City Stories dan Vice City Stories, sulit bagi saya untuk tidak membanding-bandingkan keduanya dengan GTA 3 dan Vice City di konsol. Tetapi Chinatown Wars, well, there's really nothing like it. GTA Chinatown Wars adalah game GTA yang dibangun untuk memanfaatkan kemampuan dari handheld Nintendo DS sehingga menghasilkan pengalaman yang sulit direplikasikan di sistem lain. GTA Chinatown Wars tidak sempurna. Liberty City di versi ini walaupun ekspansif, tetap terasa lebih kecil dibandingkan Liberty City yang kita lihat di GTA 4. Banyak stereotipe dan representasi kultur Asian American di sini yang membuatnya terasa cringy in a bad way saat dimainkan sekarang. Celotehan dari talk show radio serta variasi musik yang lebih beragam di tiap-tiap channel pun absen. Dan bicara soal radionya nih, kenapa mayoritas lagu di dalam game ini justru mengangkat lagu hip hop dan rock di dalamnya? What a waste of opportunity. Karena ini adalah kesempatan sempurna untuk memasukkan lebih banyak lantunan musik ataupun lagu oriental di dalamnya. Yang ada di sini sayangnya hanya satu stasiun radio berisi lagu-lagu generik instrumental Cina. Yes, it isn't perfect. Tetapi GTA Chinatown Wars adalah bukti bahwa dulu Rockstar Games adalah perusahaan yang berani mengambil resiko membuat game ambisius di platform handheld. Game ini adalah bukti bahwa limitasi spesifikasi sebuah hardware sekalipun
tak bisa membatasi kekreatifan mereka. Semoga Rockstar ingat keberanian mereka di masa itu dan akhirnya mencoba menggarap game GTA 6 ketimbang mengumumkan akan merilis GTA 5 untuk kesekian kalinya. Bila kalian dulu melewatkan GTA Chinatown Wars karena menganggap bahwa ini sekedar GTA versi portable yang tak menarik, segera perbaiki anggapan yang salah tersebut. Mainkan GTA Chinatown Wars dan rasakan pengalaman GTA yang otentik di gadget portablemu. Skorku untuk game ini 8.